Jumpa lagi dengan Lisa dalam ibadah Sekolah Minggu Online GKY Medan. Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah masih semangat mengikuti ibadah online di GKY Medan ini? Ya, tetap harus semangat ya. Karena walaupun kita tidak bersama, kita ingat kita punya satu Tuhan yang sama, di mana kita bisa memuji Dia di mana saja. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semuanya duduk yang rapi, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami dapat kembali mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kami mau benar-benar memuji nama-Mu di dalam setiap keadaan. Walaupun kami tidak bersama-sama, tapi kami mau sungguh-sungguh mengikuti dengan baik. Tuhan, sertai ibadah online pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita harus memuji Tuhan apakah dalam keadaan senang saja? Tidak ya. Kita mungkin kadang bisa sedih, bisa tidak senang, tapi ingat, Tuhan itu selalu baik. Oleh karena itu, kita harus selalu memuji Tuhan dalam setiap keadaan, baik di rumah, dimanapun kita berada. Kita angkat satu pujian, memuji Tuhan selalu. Adik-adik, apakah kalian ada merasakan kasih Tuhan di dalam hati kalian? Apakah kalian merasakan adanya berkat-berkat dari Tuhan yang selalu bersama dengan kita? Ya, kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang selalu memberikan kasih yang terus mengalir dalam hati kita dan juga memberikan kita berkat sehingga kita bisa dalam keadaan yang baik dan dipelihara oleh Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kasih Tuhan seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini. Oke? Kasihnya seperti sungai di hatiku.
kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh duduk yang manis, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Langsung aja untuk adik-adik semuanya, kita ingat kalau Tuhan telah memelihara kita. Ada burung-burung yang juga Tuhan pelihara walaupun dia tidak melakukan apapun, apalagi kita. Terlebih kita pasti dikasihi Tuhan. Kita angkat satu pujian bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kita dengan sikap duduk yang baik, kita ambil sikap doa, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama ikuti Lause Bubi berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami bisa merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa dengan sungguh-sungguh mengerti dan kami nantinya bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini sebelum Lause akan menceritakan firman Tuhan hari ini, Lause mau tanya sama kita semua nih. Kan adik-adik, sekarang kita masih ada di kondisi pandemi corona nih ya. Ya, virus corona masih di mana-mana. Kita masih belum bisa bepergian keluar, beraktivitas dan berjumpa dengan banyak orang. Nah, adik-adik, Lause mau tanya nih. Kira-kira adik-adik tahu gak sih gimana caranya supaya kita bisa saling menjaga satu sama lain di situasi seperti saat ini? Gimana caranya supaya kita dan orang lain tidak saling menularkan virus corona ini? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Sering loh di TV-TV atau di mana-mana di spanduk-spanduk ditulisin, dikasih tahu caranya supaya kita tidak tertular
ataupun kalau kita kena virusnya kita tidak menularkan. Gimana caranya coba? Supaya tidak tertular atau supaya tidak menularkan virus corona di masa-masa seperti ini. Ada singkatannya loh, ada yang tahu nggak? Nah, singkatannya adalah 3M. Ada yang tahu? M yang pertama dari 3M ini adalah memakai masker. Nah ya, memakai masker dengan benar ya. Pakai masker ini yang benar gimana? Lihat nih ya, seperti yang Lause lakukan. Menutup hidung ya dan menutup mulut ya. Tidak ada yang kebuka, nggak di bawah hidung, nggak juga diangkat ke atas ya. Tapi menutup semuanya supaya virus itu tidak masuk, ataupun sebaliknya kalau kita ada virusnya itu tidak keluar dan menularkan ke orang lain. Nah adik-adik, lalu M yang kedua apa? Ada yang tahu? Iya, mencuci tangan. Nah ya, bisa dengan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Dengan sabun itu yang paling baik, sebab ada busanya membunuh bakteri dan juga dibilas dengan air. Tapi kalau darurat tidak ada sabun, adik-adik bisa pakai hand sanitizer. Harus dilakukan dengan rajin, apalagi kalau kita di luar rumah ya. Kita habis pegang apa-apa kita tidak tahu ya ada virusnya atau tidak. Jadi kalau kita habis pegang apa-apa jangan langsung pegang hidung, kucek-kucek mata, nanti virusnya nempel ke badan kita. Harus dibersihkan dulu tangannya. Jadi M yang kedua adalah mencuci tangan. Lalu M yang ketiga apa? Nah, M yang ketiga adalah menjaga jarak ya. Menjaga jarak satu sama lain ya. Kalau kita pergi keluar rumah, terpaksa nih harus keluar atau harus ketemu orang, ada orang datang bertamu ke rumah ya, ada orang yang datang berkunjung ke rumah, itu harus ingat selalu menjaga jarak. Ngobrolnya jangan deket-deketan ya, supaya tidak saling menularkan. Kalau ada virus yang menempel di badan ya, tidak langsung main asal peluk ya, atau tidak langsung salam-salaman, tapi harus bersih dulu tangannya begitu ya, supaya tidak menular. Kalau misalkan mau peluk orangnya, ya mau gak mau harus mandi dulu ya, ganti baju dulu baru bisa pelukan, karena kita tidak tahu dari luar itu habis ketemu siapa saja ya, dan harus menjauhi kerumunan. Nah adik-adik, semua ini harus dilakukan dengan taat oleh semua orang ya. Kalau tidak dilakukan dengan taat oleh semua orang, waduh, penularan virus ini akan terus-menerus tinggi ya. Tapi adik-adik, sayangnya ternyata banyak orang yang masih belum taat melakukan ini ya. Kalau Lause ya, beberapa kali nih kalau keluar gereja, Lause kadang suka kesel deh ya, lihat orang-orang yang pakai maskernya tidak benar ya, atau bahkan malah tidak mau pakai masker. Aduh, padahal virus ada di mana-mana. Siapa saja bisa punya virusnya. Bahkan kita sendiri bisa ada virusnya tapi sehat-sehat saja, kita tidak tahu kan. Nah, mereka harusnya taat, tapi mereka tidak mau taat. Nah adik-adik, kalau Lause Bobby sendiri, kalau keluar Lause berusaha sebaik mungkin untuk taat melakukan 3M ini ya, supaya tidak membahayakan diri sendiri ataupun tidak membahayakan orang lain, juga supaya kita bisa jadi contoh yang baik untuk orang lain dengan kita taat. Tapi adik-adik, gak gampang loh untuk begitu. Lause berapa kali keluar dengan sungguh-sungguh ya, habis pegang yang kotor-kotor ya Lause langsung cuci tangan dong ya, nggak pegang muka, nggak langsung makan ya, tapi dibersihin dulu tangannya ya. Tapi orang-orang ada yang liatin, terus kayak bilang, ih lebay, berlebihan. Atau enggak, Lause pernah tuh beberapa waktu
Lause tegur orang di jalan yang Lause temui, minta untuk pakai masker ya, karena orang itu mau ngobrol sama Lause ya. Lause bilang, pakai maskernya dulu dong. Mukanya langsung gak enak, langsung cemberut. Pakai masker ya. Lalu dia baru deh pakai masker dengan terpaksa ya, sambil ketus-ketus sama Lause. Padahal Lause kasih tahu yang betul ya, tapi dia malah marah, tidak suka sama Lause. Nah, adik-adik, tidak gampang untuk taat ketika ternyata banyak di sekitar kita yang tidak taat. Betul ya? Jangankan soal melakukan 3M. Seringkali adik-adik, kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita gampang tergoda untuk berbuat dosa waktu banyak yang melakukannya. Betul nggak? Tapi adik-adik, di dalam Alkitab ada satu orang tokoh. Ya, ada satu orang dalam Alkitab yang ternyata berani tampil tetap taat, tetap setia taat sekalipun orang-orang di sekitarnya tidak taat. Sekalipun banyak orang di sekitarnya yang menggoda, banyak orang di sekitarnya yang hidup tidak taat kepada Tuhan, orang ini bersama dengan keluarganya tetap mau setia taat sama perintah Tuhan. Siapa ya? Nah, adik-adik, Lause ingin kasih lihat kita dari cerita di Kejadian pasal 6 ini. Kita sama-sama dengarkan ya pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempernakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah,
tengah dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, adik-adik, dalam pembacaan Alkitab tadi, kita tahu ada seorang bapak yang bernama Nuh. Ya, Bapak Nuh. Adik-adik, Bapak Nuh hidup di zaman-zaman awal manusia di bumi. Nah, adik-adik, waktu itu di antara sekian banyak manusia, ternyata manusia setelah jatuh dalam dosa dari Adam dan Hawa, punya keluarga, ya terus berkembang semakin banyak manusia. Ternyata manusia semakin hari semakin jahat. Ya, orang-orang yang kenal Tuhan, yang tahu perintah Tuhan, semakin lama semakin sedikit. Sampai akhirnya semua orang menjadi sangat jahat. Ya, orang-orang saling menyakiti satu sama lain. Orang-orang saling mencelakakan satu sama lain. Ya, dunia menjadi begitu jahat. Semua orang egois. Tapi adik-adik, Alkitab memberitahu kita ada satu bapak bersama dengan keluarganya yang tetap menyembah Tuhan, bergaul, ya, setiap hari berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Siapa? Bapak Nuh itu. Bapak Nuh tetap taat. Sekalipun orang-orang di sekitarnya tidak taat, sekalipun orang-orang di sekitarnya hidup jauh dari Tuhan, Nuh tidak tergoda untuk ikut-ikutan. Tidak mau ikut-ikutan sebab dia tahu yang dia lakukan itu adalah yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, dan tadi kita tahu bahwa Tuhan menjadi sedih karena manusia menjadi begitu jahat, ya, dan hanya tersisa Nuh bersama dengan keluarganya yang masih bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghukum manusia. Tuhan mau memusnahkan umat manusia dari muka bumi dan hanya menyisakan Nuh bersama dengan keluarganya, ya. Dan juga Tuhan memerintahkan Nabi Nuh, ya, untuk menyelamatkan diri. Tuhan mau memusnahkan bumi dengan cara apa? Memberikan air bah, banjir besar. Maka Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk naik ke atas gunung, membuat sebuah bahtera, perahu yang sangat besar, ya. Dan nanti di perahu itu bukan cuma Nabi Nuh yang tinggal bersama dengan keluarganya, ya, tapi Tuhan meminta Nabi Nuh juga membawa hewan-hewan sepasang-sepasang supaya bisa tetap berkembang biak setelah bumi
musnahkan manusianya. Jadi Nabi Nuh taat melakukannya, taat. Tapi adik-adik tidak mudah untuk tetap taat juga di hal ini, ya. Nabi Nuh sudah setiap hari taat, waktu sekarang Tuhan kasih tugas bikin perahu. Waktu mau bikin perahu, banyak orang ngelihat Nuh, tetangga-tetangganya, ini si Nuh ini aneh ya, ngapain dia bawa-bawa kayu, alat-alat perkakas gini ke atas gunung, bikin perahu segede gitu di atas gunung. Siapa yang mau bawa ke laut? Bikin perahu itu di pinggir laut, di pinggir danau. Kenapa di atas gunung? Wah, orang-orang di sekitar Nabi Nuh ngetawain Nabi Nuh. Ih, kamu kok bodoh ya? Tuhan suruh kayak gitu, mau-maunya aja. Begitu loh orang-orang di sekitarnya Nabi Nuh. Kok kamu mau-maunya sih disuruh ngumpulin binatang sepasang-sepasang kayak nggak ada kerjaan lain? Mending happy-happy sama kita. Wah, kata tetangganya begitu. Mending kita pergi main, makan ya. Kita mending kesana kesini, nggak usah ikutin apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, orang-orang di sekitar Nabi Nuh menggoda, mencibir, mengejek Nabi Nuh karena dia tetap taat. Tapi adik-adik, dari apa yang kita dengarkan tadi di video, kita tahu Nabi Nuh taat sampai akhir. Nah, adik-adik, Nabi Nuh adalah contoh yang sangat baik ya, untuk bisa tetap taat sekalipun banyak orang di sekitar yang tidak taat, yang menggoda juga, yang mengejek juga. Tapi waktu kita tahu saya mau lakukan perintah Tuhan, kita mau tetap taat. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik mau tidak menjadi seperti Nabi Nuh? Tidak mudah tergoda, tidak mudah berubah pikiran waktu orang-orang mengejek kita. Nah, adik-adik, tidak mudah, tapi ayo ya, kita mau belajar taat seperti Nabi Nuh. Jadi adik-adik, seperti saat-saat ini yang tadi Lause kasih contoh ya, kita harus saling menjaga satu sama lain ya. Kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Dengan kita melakukan 3M ya, waktu ada orang bertamu ke rumah atau kita yang keluar rumah, entah kita bertamu atau kita pergi sekadar ada sesuatu yang harus dikerjakan di luar sana, kita harus tetap taat melakukan 3M. Sekalipun ada orang-orang yang bilang gak usah gitu ya, tapi adik-adik, kalau kita di luar rumah kita harus ingat menjadi berkat dengan saling menjaga satu sama lain ya, dengan tetap taat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Adik-adik, kita ada satu ayat hafalan ya sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini. Ayat hafalannya dari Yohanes 14 ayat yang ke-12a. Bunyinya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekali lagi ya, kita pelan-pelan ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekali lagi terakhir, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, adik-adik, itu ayat hafalan kita ya. Kita mau ingat, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus setia memegang dan melakukan perintahnya. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini. Lause akan pimpin di dalam doa. Bapa kami yang baik, saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat.
seperti Nabi Nuh, kami mau setia mengikut Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Sekalipun banyak orang yang mengajak kami, menggoda kami, atau mengejek kami supaya kami tidak taat lagi kepada Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun banyak orang yang mau membawa kami menjauh dari perintah Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa terus-menerus taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau angkat satu pujian lagi mengingatkan kita kalau kita itu selalu dipelihara oleh Tuhan. Bersama Tuhan tidak ada yang susah. Kita mau angkat pujian bersama Yesus.